Sablay, hey guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fans Soken. So, yap. Di kesempatan video kali ini akhirnya gue berkesempatan untuk membuat konten lagi, dimana konten kali ini gue bakalan ngebahas review rotasi. Seperti yang udah kalian minta kemarin tuh, banyak yang bilang bang reaction gameplay EVOS. Nah, nih gue bakalan review rotasi atau reaction juga dari gameplay EVOS kemarin di playoff yang bisa dibilang cukup jatuh bangun ya. Ronde awal dia tusun. Nah, ini gue mau reaction di gameplay yang ronde keduanya dia gitu. Dan menurut kalian kira-kira gameplay dari tim mana lagi yang perlu gue reaction? Coba komentar. Dan sebelum itu gue minta tolong untuk kalian semua untuk pencet tombol like, share, dan juga subscribe channel gue sekarang juga. Gue kasih waktu 1, 2, 3, 4, 5. Thank you so much buat yang udah subscribe. Without any further ado, yuk langsung masuk ke dalam in game ya. Nah, ini dia Bla ya. Ini purgatory ya kan. Jadi kalau kita cepetin dikit, kita bahas drop zone dulu ya. Kita bahas drop zone nih. Wah, seperti biasa ya, kalau kita bahas drop zone, pesawat tuh kurang lebih emang kayak gini ya Bla ya. Kadang dari arah kanan ke kiri, dari kiri ke kanan gitu kan, bolak-balik. Ada juga yang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ini pesawat-pesawat common gitu, atau pesawat-pesawat yang umum terjadi. Dan kalau lu perhatiin, ini sebenarnya nggak ada perubahan dari semua tim yang biasa turun di tempatnya. Ini turun di tempatnya, kayak Rosugo sama Kings ini turun di sini. Berantem mulu dia di early. Terus juga First Rider sini agak sedikit geser, dia udah mulai ngamanin Lumber Mill. Kayak biasa juga dia ngamanin Lumber Mill, dimana Bigetron ngamanin area Fire Brigades. Terus juga TP nih atau The Prime nih sentral, dia harga mati. Terus GGWP juga biasa turun di Mountain Villa Golf Course. Aura juga Marble Works seperti biasa, karena ini kan gak ada Red Bull Rebellion gitu kan. Jadi ini partai playoff yang menurut gue sama aja, nggak ada yang beda gitu. Dan EVOS di sini juga bakalan ngamanin area mod house harusnya. Fieldnya di sini ada Aerowolf, terus juga Boom harusnya ke sini nih, ke Crossroad. Boomnya belum turun dari pesawat nih kayaknya. Oh iya bener, Boomnya turun Crossroad. Terus si EVOS ke area field dulu nih, ngamanin area sekitar field. Habis itu langsung ngamanin mod house gitu ya, pulau mod house. Nah ini kita lihat dulu fightnya si ini ya, fightnya si Kings ya. Betul kata Lihan. Jadi EVOS tuh nggak boleh kelamaan di mod house. Supaya apa? Supaya di fieldnya tuh nggak dicegat orang. Karena tadi kalau kita lihat ada Aerowolf kan, Aerowolf di dekat field juga. Ini kayaknya nggak fight ya. Gue lupa inget ini. Nah ini EVOS nih. EVOS ngamanin area field juga. Di sini ada Ipul. Coba make sure nih area fieldnya ada apa enggak. Habis itu dia looting secukupnya, biar apa, kalau seandainya ada musuh dia paling nggak bisa trading gitu. Habis itu dia bisa gerak ke area mod house. Yes, ini kita juga bisa lihat Boss Nightmare ada di area Brasilia seperti biasa, ngamanin rumah 7-nya kalau nggak ada RRQ juga kadang sekarang udah geser mainnya. Nah nih kalau gue skip dikit juga nih The Prime. Kayak biasa dia main di sentral, karena sentral kan lootingannya mantep banget. Terus habis dari sentral tuh, dari TP sendiri biasanya punya pilihan, dia bisa gerak ke arah Fire Brigade. Habis itu langsung masuk ke jembatan gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti gimana. Nah ternyata pas udah kayak gini, circle-nya tuh nggak ngarah ke sentral. Jadi dia ngambilnya jembatan kirinya dia. Jadi lewat golf course nih, lewat golf course dan Mountain Villa. Terus Bigetron juga ternyata udah gerak nih. Dia udah sadar kalau circle nggak ke sana. Jadi Bigetron langsung ngamanin area sini nih, pinggir-pinggir pantai nih. Di Fire Brigade sudah nggak cuan gitu. Dan di depannya udah ada Dranix kan. Dranix sendiri emang dia biasa main di dekat-dekat sini nih. Rumah 13, lapangan, terus ke sini. Nah ini mantep nih. Dranix sadar nih ada yang jalan ke sini nih, rotasi. Untung Bigetronnya jalannya cepet. Kalau Bigetronnya tadi jalannya lambat dikit, udah pasti ditatakin habis nih sama Dranix tuh. Udah gitu di sini The Prime-nya enak banget nih. Nyisirnya nggak nyisir lewat jembatan, tapi dia pelan-pelan lewat pantai. Wah udah sih tembak habis. Tapi habis itu nih bakal jadi petaka untuk Dranix. Kenapa? Karena Dranixnya mainnya di kolong jembatan. Lihat tuh, jatuh mau. Karena apa? Ditatakin sama teman-teman dari TP. No, lu lihat tuh. Ini ada The Prime
Bigetronnya jadinya bisa cabut. Tatakin habis. Trading. Ini Arul sih berani banget nih ya. Nih momen Arul berani banget menurut gua ada di sini. Nih. Tak 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 tak. Tuh, setengah dari hilang. Ya kan? Gila sih. Dia itu tadi kalau misalkan nggak pede sama aimnya, gue yakin dia cabut itu. Nah, ini Aura nih. Di sini ketemu nih sama GGWP karena kan tadi Aura di Marble kan. Terus GGWP berarti ini rotasinya cepet. Langsung masuk ke Marble. Wah, tapi GGWP-nya jatuh, Blay. Karena emang kalau lu perhatiin secara setup ya, lu lihat deh. Setup GGWP ini agak tanggung. Boleh gue bilang setup GGWP agak tanggung. Kenapa? Dia bagi dua-dua di posisi Marble Works kayak gini. Sementara Marble Works-nya tuh tadi udah di looting penuh sama Aura. Jadi Aura udah pasti sadar kalau misalkan ada stepping yang lain. Udah pasti Aura notice. Terus Aura pasti manfaatin yang ada dulu, yang ada di depan. Gak gegabah tuh. Aura langsung setupnya begini. Mantep banget nih Aura begini setupnya. Tapi ditatak juga si Aura. Udah susah ini GGWP. Tuh. Nih Evos ketemu ini nih toh kan, Modhouse ketemu si Rosugo karena Rosugo kan tadi di Forge. Ini easy shit menurut gue buat Evos. Kenapa? Karena Evos sendiri lootingnya udah kenyang banget. Kayak kita tahu tadi kan dia di field dia looting, terus juga Modhouse penuh dia yang looting teman-teman Evos. Dia dapat satu squad dari Rosugo. Ini jadi poin titik balik untuk teman-teman Evos di ronde kedua Purgatory kemarin nih di playoff. Jadinya mereka punya mental boost yang mantep gitu ya. Lanjut. Nah ini nih dari First Riders juga kalau lo perhatiin ya, First Riders nih lagi make rotasi cepet juga. Kenapa? Karena tadi circle kan ini masih circle pertama, OTW circle 2. Gue yakin ini First Rider udah punya info box, makanya dia langsung coba ambil circle selanjutnya aja. Sementara GGWP kan udah hilang 2 orang tuh. Jadi GGWP-nya udah tinggal nahan dulu aja, nahan placement. Terus juga Aura masih ada kan area Marble kan. Nah nih, kalau circle udah kayak gini, coba menurut lu circle-nya bakalan kemana? Komen di kolom komentar. Gue punya prediksi, itu circle-nya masih bakalan ke area Marble Works ya. Nih kemarin juga pas gue nonton kan ya, gue nonton nih kemarin, nih circle-nya gue prediksi ke Marble Works, ternyata bener. Kenapa? Berarti circle itu dengan patch sekarang masih ngebaca ke arah penumpukan tim yang ada. Apa sih penumpukan itu bang? Kok lu ngomongnya penumpukan? Penumpukan itu adalah ketika ada beberapa tim lebih dari 2 atau 3 di satu tempat yang sama. Kayak misalnya Marble Works nih. Marble Works tuh ada Boom, ada Aura, ada First Riders, ada GGWP gitu. Terus juga ada Iron nih di sekitar sini. Maksudnya lebih ke arah kalau seandainya ada penumpukan itu artinya padat gitu. Padat player di area sana gitu. Dan kalau kita ngomongin Evos nih bener-bener enak banget udah. Dia nyantai banget. Kenapa? Karena dia tadi habis dapat satu squad di Rosugo kan, di Modhouse ini. Dia udah nggak perlu mikir keras lagi gitu. Dan dia udah pasti sadar juga nih orang-orang map bawah gitu, bukan map atas. Map atasnya tadi cuman si Boom. Dan Boom sendiri di sini cuman turun di crossroad tapi nggak stay di field karena dia juga Boom juga sadar di crossroad kan ada info box. Jadi si Boomnya langsung ngamanin area circle selanjutnya. Sama juga sama Aerowolf tadi di field sini juga ada info box nih. Info box langsung dipakai sama Aerowolf, makanya Aerowolf langsung ngamanin area rumah nelayan nih gitu. Sampai sini paham nggak Blay? Lanjut ya. Nih di sini enak nih Evos nih, jalannya santai, rotasinya santai. Terus dia tinggal masuknya lewat sini. Masuknya lewat crossroad sini ke arah sini. Kita lihat aja nanti. Nih, circle-nya pasti masih di situ. Nih. Tuh kan. Udah habis ini Evosnya ke sini. Masuk ke sininya enggak ke notice sama Boom. Karena apa? Boom terlalu sibuk notice beberapa tim yang ada di depannya. Dan kita pun kalau main di posisinya Boom pasti notice tim yang di depan. Kenapa? Karena Evos masih ada lama di belakang dan Evos tipikal yang masuk zonanya tuh belakangan gitu Blay. Nah itu apa ya, satu hal yang jenius yang selalu dimiliki oleh Evos. Dia masuk zona belakangan, dia objektif, dia tahu gimana caranya masuk circle tanpa perlu khawatir musuh lu tuh masih standby buat natakin lo gitu. Nah kalau udah kayak gini udah lockdown posisinya, semuanya udah nggak ada yang bisa gerak jauh-jauh gitu. Even First Riders di sana juga walaupun dia lengkap 4 orang dia nggak boleh lengah gitu. Karena apa? Bigetron datang nih. First Riders lengah aneh-aneh nih, jalan gerakannya aneh. Bigetron atak nih dari rumah merah sini nih. Tuh, dia ngamanin rumah merah, ya kan? Di sini posisinya Bigetron menurut gue bagus, tapi
sayangnya minim vision. Gue nggak tahu ya kalau misalkan di momen-momen kayak gini tuh, kalau lu dapet satu kompon kadang bisa jadi pisau mata dua juga. Lu juga jadi bisa kayak kena panis sama lu punya kompon sendiri. Kenapa? Karena minim vision, Blay. Kalau First Riders kan dia beberapa kompon, ada 2 kompon rumah kayu gitu. Jadi dia bisa jaga di beberapa sisi. Kalau ini lu terbatas banget dan lu beresiko banget pala lu keculik gitu. Nah, ini kalau udah kayak gini kita tinggal coba skip dikit di mana EVOS. Gue pengen lihat EVOS di mana masuknya. Seingat gue EVOS masih sesuai prediksi gue, kayak dia masuknya tuh kan. Dia masuk ke sini. Ya kan, dia tuh pinter banget, dia tuh manfaatin momentumnya di mana orang-orang udah dalam circle, dia nyantai masuknya, terus dari jembatan pinggir atau dia mungkin juga bisa lewat ujung sini, lihat laut, berenang dikit, udah pede berenang. Kenapa? Karena dia udah sadar nih, orang-orang udah gak ada yang sekitar sini, udah gak ada yang sekitar jembatan, dan Boom juga ekspektasi dari EVOS pasti Boom udah ada di area sini-sini nih. Dan ternyata bener aja Boomnya udah di rumah-rumah kayu ini. Dari rumah kayu ini ke Sam 13 mungkin emang masih capable gitu, tapi nih dari Boom yang ke 05 nih yang cukup bahaya nih. Resikonya gede banget nih. Emang 05 selalu dikirim kan menjadi orang yang buka jalan juga gitu. Kita lihat aja. Seperti biasa ya, EVOS tuh selalu split position. Bagus mereka mainnya. Nih, circle nanti ke sini nih. Masih ke penumpukan harusnya. Tuh, masih ke penumpukan ya. Wah, ini ada perang dulu nih. Kita tonton dulu ya, jangan di skip ya perangnya ya. Ini antara The Prime sama si Boss Nightmare. Menurut gua, bentar. Menurut gua ini kalau udah kayak gini remis nih. Tapi sayangnya nih. Pas momen si bosnya komit ke arah sini, wah teman-teman yang dari sini agak susah nih. Agak susah, si Limzy ini susah nih untuk natakin bos dari arah sini. Kenapa? Karena lu lihat tuh ada glue wall di sini nutup jalan. Tuh, lu lihat nih si Reo. Susah, ada glue wall. Ada glue wall, bosnya jadinya ketutupan glue wall, enak banget ngerasa walaupun beresiko banget gitu. Tuh, udah gitu ada Chrono lagi. Iya kan? Udah satu-satu ketatak, habisnya keculik. Apollonya enak banget lagi pakai Mage 7 dari sini. Terus lu lihat I'm God kelakuan ngeflank. Dia sadar, udah sisa 1 doang, dia langsung coba bokong. Itu cara setup yang mantep. Gokil lah bos ya. Nah, ini dia abang-abang EVOS tuh kan masuknya bener. Ini dia pinter banget nih, masuknya langsung ngamanin garasi situ sama ini ya. Sama box-box yang ada di Marble Box ya. Dan one thing yang harus kalian notice adalah ini. Nih karakter baru nih. Karakter baru si Shiro. Shiro itu sendiri menurut gua adalah paket lengkap yang kayak lu ngebawa Moko sama lu ngebawa Hayato sekaligus. Cuman bedanya di sini efek tanda yang dilihat sama yang dilihat sama kita itu cuma bisa dilihat sama kita. Teman kita nggak bisa lihat kayak Moko gitu. Kalau Moko kan kalau kita nembak musuh ada tandanya. Kalau ini musuh lu yang nembak lu itu jedeng nembak ke lu itu ada tandanya nanti kalau lu tembak balik gitu, dan ada efek penetrasi armornya gitu. Jadi ini bagus banget gitu. Dan ini skill ini tapi consnya atau kontranya lebih ke arah dia delay, jatuhnya kayak Liawaken gitu. Kayak beberapa saat aja bisa dipakai, nggak setiap saat tiap lu dapat serangan gitu dari musuh. Harus nunggu beberapa detik dulu gitu. Tapi ini bagus dan ini bakal kepake banget. Lihat aja Ipulaya dan kawan-kawan EVOS sudah notice gitu kan. Kalau ini skill tuh kepake banget. Oke, next. Gila, ini genius banget sih. Mereka tuh udah nguasain komponnya tuh bagus banget gitu dari EVOS, harus gua akuin ya. Dia sadar nih di garasi ini walaupun tricky, dia bisa ditatak sama First Riders. Dia juga bisa ditatak sama Aura. Bahkan sama Boom ya. Kalau Boomnya berani untuk masuk amanin area jalan raya, tapi terlalu beresiko juga gitu. Jadi kita bakal move dulu bentar. Ini karena ada perang antara Dranix sama Kings gitu. Susah juga ini posisinya Kings. Kenapa? Karena kalau seandainya Kingsnya berhasil menang pun nggak jadi apa-apa juga gitu. Dranix juga di sini udah ditatakin habis dari belakang, ada GGWP. Jadi Kings juga berdarah-darah kan pada akhirnya. Dranixnya mati, oke, tapi ditatakin juga sama EVOS. Bukan EVOS deng, ini EVOS lagi natakin tim lain nih. EVOS lagi natakin First Rider kalau nggak salah. Sama Kings deng, bener ya? Sama Kings. Nah, udah kalau udah kayak gini circle tuh mereka orang yang punya nih. Mereka orang yang bakal natakin orang yang di luar situ. Kalau makanya
Ini objektif juga buat teman-teman yang nonton, kalau lu main gitu, kalau udah circle 3 atau circle 4 itu udah boleh lu amanin zona awal-awal dan lu yang milih. Lu mau ada di kompon yang mana? Kayak misalkan First Rider amanin kompon yang di sini, Aura amanin kompon tower gitu kan. Evos amanin kompon ya ini pos kecil ini sama samping garasi sini gitu. Karena apa? Karena nantinya lu bakalan lebih enak fokus buat ngatakin orang aja gitu. Bukan kayak lu jadi boom. Kalau lu jadi boom itu lu pikiran lu bakalan ekstra banget. Kenapa? Karena setelah lu natakin orang yang ada di depan lu dan rata, lu bakalan mikir lagi, oh sisa musuhnya di mana gitu. Nah itu. Nah ini Bigetron juga sebenarnya agak pusing nih. Walaupun dia dapat satu rumah merah, tapi zonanya nggak di dia gitu. Dan di depan dia udah ada First Rider, di kanannya dia udah ada Aura gitu kan. Pusing juga. Terus juga ini Bigetron ketemu bos, susah nih bosnya udah. Karena Bigetron secara kompon dia udah menang. Nah inilah, ketika lu masuk zona belakangan, masuk zona telat, resikonya ini. Lu harus kontes kompon yang ada timnya gitu. Ada pelontar lagi ancanya. Udah bagus banget ini. Rata ini. Bos level susah. Objektif juga ini mereka. Langsung amanin circle. Tapi susah gitu. Susah karena apa? Di sampingnya udah ada Aura gitu. Jadi ya udah, mereka pada udah L5 aja. Nah, buka jalur. Tim-tim lain kalau lo perhatiin tuh belum ada yang notice main pakai itu ya, pakai Zero ya. Karena Aero juga salah satu tim yang mantep banget loh dia. Di pagar loh dia masih stay. Ini Hanca juga dapat circle. Tapi Evos lu lihat loh, Toto udah bakar-bakar ya, Toto jadi kill leader gitu kan. Dia tetap objektif, dia tetap nggak panasan, dia udah lihat banyak notifikasi kill tapi nggak terlalu gegabah gitu. Tuh. Ini ngedelay banget nih Koje mati nih ngedelay Aero banget nih. Lu lihat. Ini 4 detik lagi, Cok. Aero jadinya walaupun sempat nge-revive si Koje jadi susah masuk zonanya. Karena apa? Karena ada Aura. Ini ditatakin Darkol juga. Darkol dari tadi udah siaga pakai Bareta kan sama WM. Nah, di sini Aura juga susah nih, langsung nutup jalan. Nah, ini ngedelay banget buat Aero. Jadi apa? Evosnya bisa fokus natakin orang-orang ini nih. Nih, ini udah kayak gini, Evos natakin tuh. Ada Abu loh, lu lihat tuh. Natak ke arah sini. Ke arah Aero. First Rider juga enak natak tuh. Abu dapat Koje. Udah susah ini. Aeronya udah susah masuk, Evosnya dapat zona gitu kan. Terus dari jauh juga First Rider enak bisa natakin Evos tuh. Ya, lu lihat tuh, strafingnya straight tuh. Parah sih. Semua player Evos tuh udah pakai ini ya, udah pakai Zero ya. Jadi emang Zero sendiri adalah salah satu karakter yang bakalan on meta menurut gua. Gokil. Nah, gila dimajuin sama Abu gak tuh, Blay? Pakai double vector ya. Ditutup dulu jalannya. Nah ini yang bikin First Rider selamat nih. First Rider duelnya banyak banget ya. Sementara dari jauh masih ada Aura gitu. Jadi lumayan berdarah-darah juga nih Evos walaupun udah 8 kill gitu kan. Dan overall ini Evos sebenarnya udah bisa menang ya kan. Tapi karena si FR-nya juga cukup bagus nih individual skillnya, dia bisa ngekenok si Ipul. Terus juga circle lepas jalan, Ipulnya nggak sempet dikenok. Habis sisa street doang ini udah. Pas street udah di luar zona udah habis kalah jumlah. Kayak gitu. Jadi poinnya di sini kalau kita lihat sekali lagi ya tadi ya tentang Evos ya. Lu bisa lihat gimana caranya pengambilan keputusan ketika lu turun di drop zone tertentu. Kayak misalnya Evos mau ke mod house itu dia nggak langsung ke mod house tapi amanin dulu area fieldnya. Kenapa? Karena nantinya dia tahu gitu ada nggak sih orang yang turun field buat ngejaga mereka atau ngekat rotasi atau nungguin mereka setelah dari mod house. Itu penting. Yang kedua, tadi crossroad kan ada boom gitu kan. Di crossroad itu boom udah pasti dia bakalan potensial juga nungguin Evos. Tapi karena Evos punya timing yang oke dan boom juga pasti punya objektif timing di mana boom gak mungkin nungguin Evos kelamaan gitu. Kecuali boom memang punya niat untuk nyari Evos, bener-bener nyari. Boom gak bakalan masuk ke zona duluan, tapi boom bakalan nunggu di area bukit-bukit gitu untuk nyari di mana sisa Evos atau di mana Evos berada gitu. Kalau misalnya mereka concernnya ke arah sana, tapi karena boom juga punya objektif sendiri untuk masuk circle, untuk masuk late game, di mana Evos juga ternyata bisa tahu objektif musuh sampai akhirnya dia tahu cara ngehandle lagi mana. Akhirnya Evos bisa masuk ke circle terakhir ya kan dengan cara yang menurut gue cukup
pintar, cukup jenius. Gokil ya. Gimana menurut kalian? Rotasi dari EVOS ini bisa kalian terapin nggak di ranked atau mungkin di turnamen atau di fast tour? Coba komen komentar. Dan ini kan jatuhnya gue reaction atau review rotasi gitu ya. Jadi inilah yang bisa gue share sedikit banyaknya karena memang gue juga masih belajar juga. Dan ini masih bagian dari bahan analisis gue juga gitu. Kayak ngelihat EVOS tuh ternyata adalah tim yang bisa nganalis rotasi musuh, timing musuh. Supaya apa? Supaya timing mereka tuh bisa tepat gitu, masuknya ke arah situ di menit sekian gitu. Gokil ya. Next, kira-kira kita review rotasinya siapa lagi? Coba komen ke komentar. Kalau kalian punya ide, komen aja ke komentar next rotasi atau reaction mana lagi, tim mana atau siapa yang harus gue reaction. Oke, thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa tetap dukung terus tim favorit kalian, siapapun kalian dukung, tanpa harus saling menjatuhkan. Ingat, hashtag FFindo bersatu, apalagi kita mau menjelang FFWS, harus saling dukung, jangan saling tikung. Gua Jispen di sini, kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. See you guys in the next videos, bye bye.